Suku Maya merupakan kelompok yang paling disegani sejak zaman dahulu kala. Suku Maya terkenal dengan kecerdasannya dalam berbagai bidang hingga menemukan hal yang menarik yang sebelumnya belum diketahui oleh dunia. Sebuah kota kuno suku Maya ditemukan di balik belantara hutan tropis di kawasan Paten, Guatemala. Keberadaan suku tersebut terkuat berkat teknik pembuatan light detecting and ranging, pemetaan seluas 2.100 km persegi. Fakta menunjukkan bahwa suku Maya adalah salah satu penduduk asli benua Amerika yang hidup sekitar tahun 1000 sebelum Masehi hingga 900 Masehi, yang merupakan bangsa yang ahli dalam bercocok tanam. Pemetaan wilayah tersebut juga berhasil mendeteksi sebanyak 60.000 struktur individu, termasuk 4 lokasi pusat pemujaan bangsa suku Maya yang dilengkapi oleh piramida dan lapangan terbuka. Tidak hanya itu saja, temuan kota kuno di tengah hutan belantara suku Maya yang banyak menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Berikut beberapa fakta terkait dengan suku Maya. Para bangsawan suku Maya sangat menyukai mata juling, sehingga para ibu-ibu yang baru melahirkan anaknya rela memberi benda di atas kepala anaknya agar pertumbuhan mata mereka berakhir juling. Selain itu, dahi yang datar juga disukai, hingga papan digunakan untuk menekan dahi bayi agar menjadi rata dan sesuai standar kesempurnaan fisik yang mereka idam-idamkan. Mesoamerican Belgate adalah salah satu permainan favorit suku Maya yang umum dilakukan pada zaman kuno. Permainan ini menggunakan sepak bola yang terbuat dari batu dan dimainkannya sejak dahulu kala. Sebenarnya sudah susah, permainannya saja sudah susah. Permainan ini adalah kesamaan dengan sepak takraw. Secara akal sehat, bola yang tidak ringan karena terbuat dari batu keras. Setelah permainan berakhir, akan ada pemenggalan kepala terhadap anggota tim yang kalah. Suku Maya sering bertempur satu sama lain dan bahkan banyak pejuang maupun musuh ditawan. Para bangsawan atau raja dipaksa bermain dalam pertandingan sepak bola tersebut, dan siapa yang kalah akan dipenggal kepalanya sebagai bentuk ritual bagi suku Maya. Bangsa Maya punya ritual pengorbanan manusia yang sangat brutal. Orang-orang yang biasa dikorbankan adalah budak dan tahanan. Metode pengorbanan manusia yang biasa diterapkan adalah dengan cara terdakwa berdiri di depan anak panah. Selain itu, ada metode yang lebih kejam dan brutal lagi, yaitu dengan cara tawanan dilukis dengan cat berwarna yang akan dijadikan sebagai upacara ritual, di mana semua tawanan dibawanya ke salah satu puncak piramida untuk dilakukan eksekusi mati dengan cara dipotong atau dipenggal kepalanya, lalu jantungnya dikuliti untuk digunakan pada ritual khusus di depan halayak yang berkumpul. Suku Maya memiliki salah satu sistem kalender unik yang digunakan dalam peradabannya sedang yang berlangsung, yaitu Long Coat Calendar. Kalender ini adalah asal mula pemikiran terjadinya kiamat pada tahun 2012 silam. Sebenarnya dalam kalender tersebut tidak tercantum bahwa akhir zaman akan terjadi. Namun dalam hitungan suku Maya sangat meyakini bahwa setiap hitungan 2.880 hari menurut suku Maya terjadi pengaturan ulang dunia yang hingga kini tidak diketahui sejauh mana kebenarannya. Menghormati budaya leluhur sejak zaman dahulu membuat salah satu ritual pengorbanan darah bangsa Maya kuno berlangsung hingga ratusan tahun lamanya. Pengorbanan tersebut dilakukan keturunan mereka tepatnya di semenanjung Yucatan, Belize, dan Guatemala. Suku Maya adalah salah satu peradaban yang paling misterius di dunia. Mereka percaya bahwa goa-goa yang ada di bawah tanah adalah rumah bagi para dewa yang mengendalikan hujan dan panen. Anak-anak belia dan perempuan muda diyakini sebagai manusia murni dan diinginkan oleh para dewa. Maka dari itulah mereka dijadikan sebagai tumbal ritual bagi dewa yang mendapatkan keberuntungan secara kolektif. Gua Aktun Tunikil Muknal di Belize
menjadi saksi ritual pengorbanan manusia suku Maya. Suku Maya ternyata memiliki bahasa, huruf, bahkan buku bagi mata yang tidak terlatih. Abjad mereka terlihat seperti serangkaian titik dan coretan yang aneh. Namun kenyataannya, suku Maya kuno menggunakan bahasa yang kompleks. Buku-buku itu diduga diproduksi dan digunakan oleh para pemuka kepercayaan atau imam suku Maya yang memiliki ribuan buku saat bangsa Spanyol tiba dan menjajah tanah mereka. Namun pendatang membakar sebagian besar buku-buku itu sampai dengan saat ini hanya tersisa 4 buku Maya atau disebut dengan kodeks yang bertahan. Sekitar tahun 700 Masehi, peradaban Maya menjadi kuat. Negara-negara kota suku Maya yang berkuasa yang memerintah para pengikut yang lemah. Perdagangan berlangsung ramai dan prestasi budaya seperti seni arsitektur dan astronomi pada puncaknya. Pada tahun 900 Masehi, sejumlah negara yang menjadi pendukung penting kebudayaan suku Maya mengalami kemunduran dan ditinggalkan. Peradaban Maya pun merosot hingga akhirnya binasa. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada yang tahu pasti. Beberapa ahli menyebutkan bahwa perang adalah pemicunya. Selain itu ada pula yang berpendapat berakhirnya peradaban suku Maya kuno disebabkan karena kelaparan, perubahan iklim yang ekstrim, munculnya wabah penyakit sebagai faktor utama. Namun hingga saat ini para ahli belum menemukan kata sepakat. Meski peradaban suku Maya kuno telah berakhir 1000 tahun lalu, namun bukan berarti manusia juga lenyap. Budaya lama suku Maya tetap masih bertahan. Hal ini dapat dibuktikan ketika konquistador atau penjajah Spanyol tiba pada tahun 1500-an seperti bangsa Amerika lainnya. Suku Maya dijadikan budak oleh penjajah. Mereka dilarang, buku-buku mereka dihancurkan. Selama 500 tahun, suku Maya berjuang keras untuk mempertahankan budaya dan tradisi leluhurnya. Ada sekelompok etnik yang masih berpegang teguh pada tradisi mereka seperti bahasa, pakaian, dan agama yang berasal dari peradaban Maya kuno yang jaya di masanya. Wahai para mahasiswa, melihat peradaban kuno yang masih bertahan hingga saat ini, menyadari kita akan betapa menakjubkannya sejarah serta cerita di masa lalu dan menjadikannya acuan untuk menjadi yang lebih baik lagi di zaman sekarang. Demikian ulasan ini saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.